Setelan ini sangat desainer. Nona. Ah, apa? Kamu salah ambil troli. Oh, maaf sekali. Maaf sekali. Bolehkah saya bertanya di mana kamu membeli gaun ini? Ah, jangan salah paham, karena saya seorang desainer profesional. Jadi ketika saya melihat sesuatu yang indah saya ingin bertanya. Saya yang membuat ini sendiri. Ah, saya yang membuat ini sendiri. Halo, Bu. Halo, Nona. Oke, kalau begitu saya akan meletakkan barang, lalu pergi. UPS oke. Oh begitu, bisakah kamu berhenti mendesak? Saya akan segera sampai. Oh cerewet. Jangan bilang begitu, itu saja tutup telepon. Kamu tidak perlu menjemput saya setelah selesai. Pulang saja sendiri. Dah. Hei bangun. Permisi. Rumahmu tutup. Saya tertidur. Kamu tidak tahu siapa saya. Kamu adalah troli di supermarket. Ingat. Ah apa, kamu salah ambil troli. Oh, kamu. Hei, saya benar-benar minta maaf. Buku gambarmu. Oh, Semua tutup, ayo pergi. oh. Terima kasih. Saya tidak menyangka kita berada di jalan yang sama. Saya benar-benar pikir tidak akan bertemu kamu lagi. Saya baru saja kembali ke Cina. Oh, benar. Apakah kamu seorang desainer? Benar. Itu. Album gambar tadi. Apakah kamu membuat kita tertawa? Tidak, menurutku ini cukup bagus. Setidaknya kamu tidak terlihat meniru sang master. Juga tidak menambahkan elemen yang lebih populer saat ini untuk menyenangkan publik. Aku merasa sangat tulus. Oh, benarkah? Ya UPS. Aku dulu seorang amatir. Tidak ada bandingannya dengan jurusanmu. Tolong jangan berkata begitu. Semuanya mungkin bagi hati yang bersemangat, ayo.
Terima kasih atas doronganmu. Santai saja. Benarkan. Hei, Oh sayang. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. hei tidak masalah. Tidak, aku melihat mereka datang lebih awal. Aku khawatir mereka akan lalu kamu lupa cangkirnya. Dan kamu tahu apa? Tidak masalah, hanya satu gaun saja cukup. Tidak ada toko pakaian di dekat sana. Kalau tidak, aku akan menemani kamu satu. Ayo kita beli satu. Kamu langsung memakainya. Sungguh tidak perlu. Rumahku sangat dekat dari sini. Aku akan pulang dan memakainya. Itu tidak berhasil. Aku tidak bisa tidur kalau pulang malam nanti jika kamu melakukan ini. Lagi pula aku seorang desainer. Aku sangat menghargai pakaian. Kamu harus memberiku kesempatan untuk menebusnya. Benarkan. Kamu terlalu profesional. Kurasa kita berdua suka pakaian ya. Jadi kamu harus memberiku kesempatan ini. Oke, aku tidak bisa memberitahumu. Ayo kita pergi, ayo. Itu hanya di sudut sana. Kamu cepat bersihkan dulu dengan kertas. Oh. Itu sempurna dan luar biasa, oke. Itu dibuat khusus. Bagaimana menurutmu? Kamu suka? Ya, aku suka. Tapi gaun ini agak mahal. Apakah sebuah pakaian cocok atau tidak? Tergantung pada orang yang memakainya dan orang yang mengapresiasinya. Kamu suka dia atau tidak? Kurasa kita harus melangkah lebih jauh. Aku sudah membayarmu untuk gaun ini. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan harganya. Tapi tetap saja Yupes. Kurasa itu terlalu mahal. Kenapa aku tidak mencobanya dulu? Yups, tidak apa-apa. Hello Nona, kami punya harga yang cukup di sini. Kamu bisa memilih. Ah, oke. Kalau begitu aku akan ganti baju dulu. Oke, Kenapa kamu tidak mengejakku melihat gaun ini? oke, silakan lewat sini. Simran, kamu di mana? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memintamu sekarang. Oh, benar. Ah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Oke, terima kasih. Kalau begitu aku akan menunggumu di pintu rumahku. Ah ya, sampai jumpa. Hei, halo. Bagaimana dengan pria tadi? Oh, dia pergi ke kamar mandi. Biarkan kamu memilih sendiri dulu. Oh, ternyata seperti ini. Aku tidak membutuhkan gaun ini untuk saat ini. Kalau begitu aku buru-buru dan akan pergi dulu. Oh, itu. Tidak apa-apa. Kamu bisa membeli sebungkus obat tradisional baik saja. Terima kasih. Hei. Halo itu. Apakah wanita itu sudah selesai berganti baju tadi? Dia pergi dengan buru-buru. Ah, ayo pergi. Baru saja pergi. Itu. Tolong bungkus gaun ini, terima kasih. Oke. Itu janji dia benar-benar melakukannya. Apakah kamu harus sampai ke tahap menjual rumah? Tidak ada cara lain. Ini disebut harga diri pria. Katanya kalian wanita tidak mengerti. Kasih tahu apa? Hanya karena ini dia terus menolak bertemu orang baru. Apakah pendatang baru tidak akan sedih? Adakah cara? Aku terlalu kenal bocah ini. Dia pasti berpikir begitu. Selama uangnya belum dibayar. Dia pasti tidak punya muka untuk bertemu pendatang baru. Ah, Tuan. Perak, maaf. Boleh aku ambil ini? Halo kakak kedua. Aku sedang dalam perjalanan ke kerja. Ah, oke. Tunggu aku. Hei, tunggu sebentar. Hei. Dua nyonya, kalian tidak perlu memindahkan ini. Ini tidak perlu dilakukan. Jangan lakukan ini. Kamu. Dazhi, aku ingin bertanya sesuatu. Kapan kamu berjanji akan kembali? Ah, ini benar-benar mungkin. Dia sangat sibuk belakangan ini. Sepanjang hari ini, naga ini terlihat kepalanya, tapi tidak ekornya. Aku benar-benar tidak tahu kapan dia akan kembali. Hei, kenapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggunya? Yah, kurasa tidak. Kebetulan aku ada urusan di sana. Kira-kira boleh aku minta satu hal? Kalau dia kembali, bisakah kamu minta dia menghubungi aku? Oke. Terima kasih. Dah. Kedua orang ini menghabiskan setiap hari. Hei, biar aku kasih tahu. Logo ini seharusnya tidak ditambahkan. Dan istrinya tidak baik.
Kamu sibuk apa? Yo, kembali bagaimana rumahnya? Oke, aku akan ambilkan kamu segelas air. Terima kasih. Bukan ini HP Shinran. Aku lupa sama telepon yang baru aja aku terima. Benar-benar ceroboh. Hei, senang kamu kembali. Shinran baru aja pergi. Kamu lari 2 langkah buat nyusul Shin. Ah, jangan dipikirin, oke. Gimana bisa? Kenapa kamu harus ngembaliin HP orang? Ayo. Hei, kamu janji mau kemana? Di rumah kamu kesini buat inspeksi barang. Kira-kira ada di dalam. Kamu bisa nemuin dia. Aku ada urusan mau keluar sekarang. Hei, aku bukan nyari dia. Aku nyari kamu. Kenapa kamu nyari aku? Aku mau tunjukin sesuatu ke kamu. Ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jeng Chial, kamu yang bilang, apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku mau simpen ini sebagai kenang-kenangan buat sendiri. Tapi kemudian mikir lagi, ini kenangan kita berdua. Jadi aku mau kamu lihat. Apa sih? Aku beneran gak tahu apa yang terjadi hari itu. Kenapa aku gak ada kesan sama sekali? Kenapa? APA aku kebanyakan minum. Jadi aku minum. Kamu mau bilang mabuk terus bercinta. Aku nggak mikir begitu. Kenapa nggak bisa jadi kenyataan setelah minum? Apa itu bercinta dalam keadaan mabuk? Sakit banget kalau kamu bilang gitu. Maaf Carina. Aku beneran gak bermaksud. Mungkin aku beneran kebanyakan minum hari itu. Bisa kasih aku waktu. Biar aku mikirin ini dulu. Kamu bilang kalau foto-foto ini dilihat oleh Yang Shinran. Apa yang akan terjadi padanya? Apa kamu gila? Aku mohon. Bisakah kamu memberiku waktu? Biarkan aku berpikir dengan tenang. Nanti pasti akan kuberi jawaban. Jangan khawatir, aku pasti bertanggung jawab atas hal ini. Oke. Aku mohon jangan main-main. Kamu yang main-main. Janji kupikir kamu berbeda dari pria-pria itu. Ternyata kalian semua sama. Cukup main-main dengan aku. Cukup tidur. Hanya ingin membuangku kan. Kamu bisa hapus, aku masih punya cadangan. Apa yang kamu mau? Janji meskipun kamu melakukan ini padaku. Aku masih mencintaimu. Aku takkan pernah lupa kelembutan malammu. Malam yang penuh gairah. Itu malam terbaik yang pernah kualami. Kamu lepaskan aku. Jangan begini, orang lain lihat jelek. Jialing, lepaskan kamu. Lepaskan aku Carina, aku akan memberitahumu. Malam itu sebenarnya tidak seperti ini. Senang kamu mendengarkan penjelasanku. Dengan senang hati. Senang? Anak-anakmu belum pulang. Aku tidak tahu. Dia tidak menelepon. Pulang dan makan lebih banyak. Ayo makan, ini tidak pedas. Ya bagus. Yahranran sudah pulang. Pulang dan makan. Ayo makan. Kenapa matamu bengkak? Kenapa tidak? Aku baik-baik saja. Hei, ayo makan. Nenek, aku tidak lapar, aku sudah makan. Itu. Aku sangat lelah. Aku akan istirahat dulu. Hei, ada apa dengan anak ini? Mama, ayo makan. Mama. Senang. Kita kehilangan kontak setelah kamu pergi siang tadi. Aku khawatir tentangmu. Aku tidak tahu apakah kamu sudah pulang. Kamu di mana sekarang? Aku senang jika kamu pulang. Beritahu aku saja.
Malam kamu melamar Cao Liang. Pikiranku kosong. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku bahkan tidak tahu itu. Haruskah aku tinggal di kota ini? Aku benar-benar putus asa. Beberapa tahun ini, aku melalui banyak hal yang menyakitkan. Tapi pada hari itu aku merasa, aku pikir ini siksaan. Jadi aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Aku minum. Awalnya aku pikir anggur adalah hal yang baik. Asalkan aku minum terlalu banyak. Aku merasa kamu kembali padaku. Kita bersama lagi. Hari-hari bahagia dulu. Tepat di depan mataku. Aku minum terlalu banyak. Juga salah. Membuat kesalahan terbesar di dunia. Aku berhalusinasi. Aku mengira orang lain adalah kamu. Bagaimana dengan wanita itu? Ini rumah. Aku melakukan hal terakhir yang seharusnya dilakukan seorang pria. Aku juga mengecewakan cintaku. Maaf, Charlie. Kamu yang aku minta maaf. Aku mengerti. Senang. Semua kesalahan ada padaku. Pada saat itu kamu membujukku. Kamu menyarankan aku untuk tidak pergi ke luar negeri. Tinggal di kota ini. Kamu bilang ada kesempatan untuk cari uang di sini. Kamu bisa menghidupi diri sendiri. Tapi aku tetap pergi dengan tegas. Sejak hari aku pergi. Itu awal dari semua kesalahan. Maaf. Salju. Aku salah. Aku benar-benar salah. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Maafkan aku ya. Oke? Udah gak ada gunanya ngomong lagi. Semuanya udah terjadi. Serius. Aku benar-benar gak bisa maafin kamu. Tapi janji, kita akhirnya bisa bersama lagi. Aku benar-benar gak mau lepas hubungan kita. Janji sama aku. Jangan bikin aku sedih lagi, oke? Sekarang. Kamu janji sama aku. Aku salah, aku janji sama kamu. Aku benar-benar janji sama kamu. Aku janji sama kamu. Aku salah. Anaknya salah. Aku gak akan pernah ninggalin dia lagi. Tiba-tiba, kamu ngapain semalam? Ah, itu. Aku lapar banget semalam, jadi aku keluar beli makanan. Siapa yang suruh kamu gak makan malam? Ngomong-ngomong, gimana janjinya sekarang?
Ya kayaknya udah ada tanda-tanda. Sedikit tanda. Baru sekarang ada tanda-tandanya. Tinggal beberapa hari lagi sampai waktu yang kita tentuin. Pada saat itu, jangan salahin kakak gak kasih muka sama kamu. Aku pasti bawa mereka ke kantor polisi waktu itu. Jaring hukum ini longgar tapi gak bocor. Izinin bocah ini, jangan mimpi bisa kabur. Kabur-kabur. Biarin aja si Biarawati gak bisa kabur dari kuil. Lagian aku udah cari kakakku. Aku pergi ke kakak Jinru untuk membantuku menjadi pengacara. Kalau mereka main kasar lagi, aku yakin akan melawan mereka semua. Ikan mati dan jaring pun rusak. Aku tidak tahu seperti apa orang yang diizinkan oleh kakak kedua. Tapi Pramas pasti bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Dia berjanji Ken, itu bisa dilakukan. Tapi hati-hati ya. Yang dekat dengan Jumerah, yang dekat dengan tinta hitam. Kedua saudara itu tumbuh dalam satu sarang. Kalau kakaknya seperti ini, mungkinkah adiknya tidak ada masalah sama sekali? Kurasa lebih baik kamu putus dengannya lebih cepat. Selamatkan adik ini dari menipuku. Kakak menipu perasaanmu. Kamu tipu. Apa kamu tidak mencari alasan sendiri? Banyak penipu di dunia ini. Kita tidak tertipu. Hanya kamu yang tertipu. Pikirkan dirimu sendiri. Otak babi, aku tidak bodoh. Sinran, karena hal yang tidak menyenangkan ini telah terjadi. Jangan salahkan nenek terlalu banyak bicara. Yang menakutkan dari dia adalah sifatnya. Pelan-pelan, bagaimana kamu berjanji untuk melanjutkan ke depan? Haruskah kita melanjutkan? Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Mama, apalagi yang harus dipikirkan? Hei, beberapa waktu lalu, kita hampir menjadi keluarga dengan preman lokal. Kali ini kamu pasti tidak boleh menjadi besan dengan penipu. Yah, ayo pergi. Berangkat lebih awal, dekat lebih awal. Hei, apakah banyak orang yang melihat rumah? Oh, cukup banyak orang yang melihat rumah. Terutama karena aku sudah menghubungi beberapa perantara. Tapi semuanya tidak berharga. 2 orang benar-benar ingin membelinya. Tapi pada pandangan pertama kita, sedang terburu-buru untuk pindah. Mereka hanya berusaha menekan harga. Sampai aku tidak bisa menerimanya. Jadi, hei, Jangan terburu-buru. Ini penjualan rumah tidak sesederhana itu. bisakah aku tidak terburu-buru? Besok adalah batas waktu yang ditetapkan kakakmu. Jika aku bahkan tidak mengembalikan uangnya, bagaimana aku bisa memiliki muka untuk mengundang anggota keluarga ini? Oh, benar. Kenapa kamu tidak pergi ke rumahku besok dengan kakakmu? Minta maaf kepada ibuku. Minta mereka memberi kamu lebih banyak waktu. Lalu pergi ke Ban dan tanya. Mungkin persyaratannya tidak setinggi itu. Senangnya hal-hal ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Aku akan melakukannya sendiri. Jalan. Jangan khawatir. Tidak, siapapun yang kamu cintai akan pergi. Aku tidak pergi, aku bilang padamu. Aku pasti tidak pergi. Aku hanya tidak pergi. Kamu tidak perlu minta maaf. Bagaimanapun besok adalah batas waktu. Sebelum besok, kamu siapkan uangnya sendiri. Aku tidak peduli dengan kekacauanmu lagi. Oh, tidak. Jangan merah. Duduk. Mari kita duduk dan bicara. Sekarang adalah waktu kritis. Jika kamu meninggalkanku sekarang, maka aku benar-benar selesai. Kamu benar-benar tidak akan memasukkan kakakmu ke penjara dengan tanganmu sendiri, kan? Jadi kamu tidak ingin masuk penjara? Kamu tidak ingin masuk penjara. Kamu minta maaf kepada Mirka Besak. Yah, mungkin ada hikmahnya. Tidak. Aku tidak bilang aku tidak ingin pergi. Siapa nama Koko itu? Yang Sinyu. Kamu melihat gadis itu juga. Itu bahkan tidak sebaik harimau betina. Itu hanya seorang dominatris. Orang baik. Itu kejam padaku malam itu. Klip dasi besar itu. Tidak, kamu harus menuangkan air dingin. Itu pukulan di kepala malam itu. Aku masih pusing. Kalau besok uangnya tidak bisa diselesaikan, apa aku masih hidup? Aku pasti mati. Kamu pantas mendapatkannya. Jadi katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Bisakah kita buat janji di rumah? Rumah Ipia yang kamu carry. Sudah aku bilang. Tidak berarti tidak. Kita urus urusan kita sendiri. Bisakah kamu?
Kenapa kamu begitu keras? Apa masih tidak boleh kamu begitu keras? Kamu pergi besok atau tidak? Pergi. Apa-apaan ini? Aku tidak boleh pergi? Sudah mati juga. Jadilah martir saja. Siapa takut siapa? Mama papa lihat anakmu. Tante, aku bawa saudaraku kali ini. Apa kamu sungguh-sungguh minta maaf padamu? Dan aku bawa beberapa hadiah kecil. Tidak ada rasa hormat. Tante Liang. Tidak boleh masuk. Mama janji pada mereka, ini tulus. Ya Mama, bagaimanapun juga, karena kamu sudah di sini kamu adalah tamu. Siapa tamunya? Apa orang itu terlihat seperti tamu? Hanya saja keluarga yang tidak pernah menerima penipu sebagai tamu. Uangnya mana? Keluarkan uangnya, tinggalkan uangnya, pergi sejauh yang kamu mau. Maaf Tante. Bagaimana perasaanmu saat ini? Aku sangat mengerti. Tapi bagaimana dengan kami bersaudara? Terkadang tiba-tiba apa yang sebenarnya terjadi? Dia menipu kami banyak uang. Ambil saja 2 kotak hadiah ini dan usir mereka. Kamu pikir kami bodoh atau mudah ditindas? Tidak Tante, tidak Tante. Tolong Cengken Merah. Aku tahu kesalahan yang dilakukan saudaraku. Tidak bisa dimaafkan. Aku tidak berani memintamu memaafkannya. Cukup bawa hadiah ini saja. Aku benar-benar minta maaf padamu. Sejujurnya, janji bahwa kamu masih orang yang mengerti sopan santun di mata Tante. Kamu tidak menipu uang itu. Tapi kamu bicara begitu lama. Kenapa orang itu tidak berkata sepatah kata pun? Susu bisa datang dan bicara beberapa kata pada Tante. Tante. Itu aku? Kamu yang mengizinkan, benar kan? Ya, aku yang mengizinkan. Kamu sangat berani. Kamu menipu keluarga kami dengan begitu banyak uang. Dan dia sudah pergi, benar kan? Dealer mobil kami hampir bangkrut. Tutup, kamu tahu. Berapa banyak masalah yang kamu timbulkan pada keluarga kami? Ibu, ayolah. Ya, Ibu jangan marah. Mari kita bicara tentang Yumei. Ulurkan tangan dan jangan memukul wajah tersenyum. Saudara-saudara datang ke rumah untuk minta maaf. Kenapa kamu begitu marah? Ibu, apakah kamu melihat orang itu seperti wajah tersenyum? Dia menipu kami dengan begitu banyak uang. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarga yang kami mengalami bencana seperti ini? Aku tidak bisa menjelaskan kebencian dalam hatiku. Jadi begitulah. Cepat kembalikan uang hasil jerih payah kami. Lalu pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kembalikan uangnya. Tante. Ini masa yang sulit. Dan jumlah uangnya cukup besar, jadi kami berdua akan melaporkan ke polisi jika tidak mengembalikan uang. Aku akan melapor. Nama keluarga Tante adalah Su. Aku akan memberitahumu tentang itu. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Ini cukup buat kamu untuk jongkok selama 10 atau 8 tahun. Kakak kedua. Mama kasih mereka beberapa hari lagi. Mereka sudah mulai menjual rumah mereka. Kamu anak perempuan mati. Bukankah kita hampir menjual rumah juga? Bibi, bisa tidak kamu mengakomodasi beberapa hari? Hanya beberapa hari. Segera setelah kami menjual rumah, kami dapat uangnya. Aku akan kirim uangnya segera. Bagaimana kalau menggandakan bunganya? Bibi, aku mohon. Bibi tidak bisa. Nenek, bisa tidak kamu bilang sesuatu juga? Bukan mereka tidak bayar. Sangat sulit. Dan kamu bilang rumah ini tidak bisa dijual dalam 1 atau 2 hari? Yumei, sejak mereka menjual rumah, mari kita rukun. Mereka Mingwei membantu kita menyelesaikan masalah. Jangan buru-buru pakai uangnya. Bagaimana menurutmu? Oke. Ya, sejak nenek bilang. Aku akan kasih kamu beberapa hari. Terima kasih, Bibi. Tapi ada satu syarat. Kamu bilang. Dari sekarang kamu tidak boleh ada kontak dengan keluarga kita. Oh, maaf, tidak sengaja mengejar ekor. Izin. Kamu tahu Sinran, dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Berapa banyak kamu menderita? Seberapa sulit yang kamu alami? Apa kamu baru saja kembali dengan Sinran? Hanya karena kamu. Sekarang Mama Sinran memaksa kita untuk putus. Apa kamu puas sekarang? Bukan kamu putus dengan Sinran. Mengapa kamu mengandalkan aku?
Aku menyalahkan kamu. Siapa yang aku salahkan? Kalau kamu dengar aku, pergi cari pekerjaan yang serius. Apa kamu akan jadi seperti ini? Kenapa kamu tidak menjadi seperti ini? Apakah aku dan Shinran akan berakhir seperti ini? Hei, aku bilang bro. Kamu dan Shinran, kalian berdua tidak akan bisa. Luapkan saja semua kemarahanmu pada saudaramu dan aku. Siapa yang aku sakiti? Hei kamu dan yang Shinran, kalian berdua. Ini Buckner. Apakah itu terjadi? Apakah kamu melakukannya untuk yang Shinran? Meninggalkan seluruh hutan? Tidak banyak gadis baik. Bagi saja. Apa masalah besarnya? Ah, mari kita bicarakan lagi. Keluarga yang Xian ini, bahkan tidak mampu kehilangan uang ini. Sama sekali tidak ada minyak dan air yang bisa digambarkan. Apakah ini kamu? Kalau aku tidak mau menjadi menantu mereka. Apakah ini bahasa manusia? Oke. Aku seharusnya tidak ikut campur dengan masalahmu. Aku tidak peduli, hanya aku pantas mendapatkannya. Bukankah mereka akan memanggil polisi? Baiklah, suruh mereka memanggil polisi. Tidak. Tidak aku yang bilang itu. Apakah kamu bodoh? Aku hanya bercanda. Kamu masih peduli padamu. Halo Dashi. Kami baru saja keluar sekarang. Aku akan memberitahumu ketika kembali ke kantor. Ah, itu dia. Sampai jumpa lagi Dashi. Sekarang Dashi mencariku. Aku harus kembali ke kantor. Bagaimana dengan sekarang kamu? Pergi ke bank dan tanyakan tentang hipotek. Kemudian pergi ke perantara di pintu untuk bertanya. Masalah rumah. Apakah kamu mengerti? Ah. Benarkah? Biarkan aku sendiri. Izin masih seminggu lagi. Jika kami berdua tidak membayar kembali, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Lakukan sendiri. Ayo. Naik pelan-pelan. Perhatikan keselamatan. Aku bilang bro. Kalau kamu nggak bisa nyelamatin aku, lihat aja aku nyelamatin diri sendiri. Kamu tahu aku Ding Jaling. Cinta nggak pernah semurah ini ya. Aku sangat terobsesi sama dia. Dia nggak peduli sama aku sama sekali. Kamu tahu nggak seberapa sakit kata-katanya buat harga diriku? Kenapa aku harus bantu dia? Apa dia nggak peduli sama uangku? Enggak. Dia nggak peduli. Aku suka. Ah, enggak. Enggak, maksudku apa? Hei, aku tahu ini semua salahku. Aku butuh uang buat keadaan darurat. Aku tahu kita juga nggak kenal. Kamu nggak punya kewajiban buat bantu aku. Tapi kali ini aku benar-benar terjepit. Makanya aku merendahkan diri minta tolong sama kamu. Carina, aku mohon. Tolong bantu aku. Menyelamatkan nyawa bisa menang 7 tingkat pelampung. Jialing, aku mohon. Tolong bantu aku. Izin. Aku benar-benar nggak ngomongin kamu. Lihat apa yang kamu lakuin. Jelas-jelas dua bersaudara. Kenapa bedanya jauh banget? Aku benar-benar kasihan sama janji punya kamu sebagai saudara harta hidup. Enggak. Aku pikir begitu. Sekarang aku yang harus dikasihani. Carina, aku tahu. Kamu nggak cuma cantik. Yang lebih penting adalah kecantikan batinmu. Kecantikanmu. Nggak cuma di luar. Gimana bilang kecantikanmu dalam bahasa Inggris? Oh ya. Hahaha. Sebenarnya di rumah aku dari lubuk hati. Aku benar-benar sangat berharap kamu dan kakakku, kalian berdua bisa bersama. Hei, tapi aku benar-benar tidak mengenal anak ini. Kejahatan apa yang dia lakukan? Dan tahukah kamu, dia lahir dalam kebahagiaan, tapi tidak mengenal kebahagiaan. Dia memandangku seperti saudara sendiri. Terpaksa masuk ke dalam ini. Apa dia masih berpura-pura mulia di sana? Aku tidak berpikir dia berpura-pura mulia. Aku pikir dia benar-benar tinggi. Terkadang, aku juga merasa dia sangat menyebalkan. Tapi aku tetap menyukainya karena itu. Aku pikir dia sangat murni, sangat bersih. Sama sekali berbeda dengan orang-orang yang dulu mengejarku. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu mengejarku? Kamu hanya tahu bagaimana menyenangkanku. Aku tidak berpikir aku menyukainya sama sekali. Ini adalah milikku. Ya.
Uang sulit dibeli kebenaran ada di sana. Apakah masih yang paling unik di rumah? Hei, apa gunanya bersikap begitu kejam? Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Dia juga tidak menganggapku serius. Hei, tidakkah kamu berpikir aku bodoh seperti ini? Hei, tahukah kamu? Seperti kamu Carina, sangat setia mencintai saudaraku. Aku adalah orang luar. Aku terlihat sangat tersentuh. Sangat jarang. Hei, orang ini hanya bisa ditemukan di surga. Berapa kali aku bisa melihatmu di dunia? Apa gunanya rasa terima kasih? Sama sekali tidak ada tempat untukku di hatinya. Tidak. Hei Garlin, biar aku memberitahumu sesuatu. Jangan negatif. Jalan ini dibuat oleh orang. Selama kamu bertahan. Aku pikir selama kamu bertahan. Tidak ada yang tidak berhasil. Pasti berhasil. Oke. Terima kasih telah menghiburku. Bagaimana aku bisa menghiburmu? Kamu lucu sekali. Aku juga berpikir begitu. Kamu benar-benar punya kesempatan. Mau kuberitahu apa? Bagaimana dengan rumah kita? Sekarang dengan keluarga yang sudah benar-benar terikat. Bahkan jika aku berjanji untuk bersama Yang Sinran dan mereka berdua, ibu Yang Sinran itu juga tidak setuju dengan 11 juta itu kan? Kenapa begitu? Karena Yang Sinran dan keluarganya muda dan tua. Kecuali Yang Sinran besar dan kecil. Janji orang lain kepada keluarga kita. Apakah itu membenci rumah dan Wu? Putus adalah hal yang tak terhindarkan kan? Tidakkah kamu akan punya kesempatan nanti? Hehe. Hei. Semuanya milikku. Hei, kamu bilang dunia ini besar dan besar. Sangat kecil. Siapa yang menyangka? Siapa yang dibohongi kakakmu? Aku baru saja menipu adik Sinyuan. Ini mungkin yang disebut nasib buruk. Hei, aku menaruh 30.000 di kartu kamu pagi ini. Jack, kenapa kamu memberiku uang? Bukankah aku meminjamnya darimu? Aku baru saja menikah. Aku tidak punya banyak uang untuk meminjamkanmu. Uang ini adalah hadiah desainmu. Kamu tidak punya. Aku tidak dibayar sebanyak itu kali ini. Jangan membuat masalah. Pikirkanlah. Jika tidak karena kamu tidak akan ada bisnis seperti ini. Hei, ditambah volume cetak yang besar. Bagaimana dengan percetakan aku masih bisa mendapat untung? Jadi begitu. Hei, kamu terus mengatakannya. Halo. Apa? Seseorang ingin membeli rumahku dengan harga tinggi. Hei. Oke. Terima kasih maka aku akan. Bisakah kamu datang jika kamu mau? Hei, oke. Sampai jumpa nanti. Aku membelinya tanpa melihat rumahnya. Dan aku memberikanmu kebebasan penuh untuk menandatangani kontrak. Kenapa aku merasa ini tidak bisa dipercaya? Apa yang bisa dipercaya atau tidak? Kamu duduk. Bilang duduk. Baiklah, biar aku memberitahumu sesuatu. Ayah? Aku sementara kamu masih tidur di rumah. Aku datang pagi-pagi sekali. Aku akan berkonsultasi di sini, kamu tanya tuan ini. Aku sudah mengerti semua detail masalah ini. Semuanya sudah jelas. Dia memberitahuku segalanya. Kamu bisa berhenti memperki aku. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanya dia. Ya Tuan Su, saudaramu benar. Pembelinya sangat mengenal rumah itu. Dan aku tidak peduli dengan harga asuransi rumah atau semacamnya. Benar? Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi kaya. Apa ada yang membeli rumah ini? Tidak ada yang bisa tinggal di sana. Hanya untuk mengambil kembali beberapa kenangan masa kecil. Kamu harus meninggalkan sesuatu untuk dipikirkan orang. Bukan sekarang kapan? Semuanya membakar batu bara. Semuanya palsu. Hanya uang yang nyata kamu tahu? Bagaimana Tuan Su? Kalau kamu memutuskan untuk menjual, mari kita tanda tangani kontrak secepatnya. Oke. Sekarang kamu semua sudah mengatakan itu. Aku tidak punya lagi yang bisa dikatakan. Tanda tangani kontrak secepatnya. Oke, kalau begitu kita tanda tangani kontrak secepatnya. Hahaha.
Halo, izin, ada apa? Kabur? Kamu cari Kara untuk menernakilnya Aku dulu. akan segera ke sana. Hei Shinran, ada apa? Hei, janji aku sudah sampai, kamu bagaimana? Sekarang tinggal 3 jam lagi kereta berangkat. Kamu sudah di sini sekarang, bukankah ini agak terlalu awal? Ya aku buru-buru, oke? Berhenti menertawakanku. Begitu beraninya aku menertawakanmu? Ya ampun, oke, ayo ke sini. KTP yang baru saja aku balikan hilang. Kamu bilang aku tidak bisa naik mobil tanpa KTP. Jadi aku buru-buru mencarinya sekarang. Oh, kalau begitu cepatlah cari. Kalau macet nanti kamu akan ketinggalan kereta. Hei, jangan khawatir. Setelah aku menemukannya, aku akan pergi. Apa itu masih ada? Kamu sedikit terlalu awal sekarang. Ayo, cari kafe di sebelah stasiun kereta dan duduk dulu. Changwaku. Baiklah, aku akan menunggumu di kafe dekat sini. Hei, oke. Sampai jumpa nanti. Dadah. Izin itu. Apa kamu melihat KTP-ku? Ah, KTP? KTP apa? Tidak. Tanganmu KTP MU kan? Hei, aku baru saja menyapu lantai dan menemukannya di sudut itu. Aku bilang kamu sudah dewasa. Masa kamu tidak menyimpan KTP MU? Buang-buang apa yang harus aku lakukan kalau benar-benar hilang? Cepatlah berterima kasih padaku. Terima kasih. Aku tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa dia. Haha. Kak, aku akan pergi sebentar lagi. Aku akan dinas di Dashi sebentar mungkin. Mungkin jalan-jalan. Aku akan menghubungimu nanti. Oh, kau. Jangan khawatir. Bagaimana perasaanmu? Tidak baik sekarang. Kamu harus jalan-jalan dan bermain. Menyebarkan suasana hati atau sesuatu. Jangan khawatir pergi bermain, tunggu aku. Perhatikan tubuhmu. Aduh, adikku sehat-sehat saja, haha. Halo lagi. Oh, kamu toh halo. Fang tidak nyaman. Apakah ada orang yang duduk di sini? Ya duduklah. Kalau begitu aku duduk. Oh sayang, apakah kamu juga mendesain gaun ini sendiri? Bagus. Tidak. Bagaimana mungkin mendesain setiap pakaian sendiri? Ya tidak apa-apa. Menurutku itu menunjukkan karaktermu saat kamu memakainya. Terima kasih atas pujiannya. Hei, aku bilang aku tidak akan memberikan pujian itu kepada setiap wanita kan? Tidak oke. Aku punya pandangan yang unik. Tidak pernah mudah memuji orang. Hei kamu tahu? Ini pertama kalinya aku ditelantarkan seseorang sejak aku dewasa. Terima kasih banyak. Oh, aku sangat menyesal.
Hari itu jika aku tidak terburu-buru, aku juga tidak akan pergi ke sana. Oh, aku sangat menyesal. Tapi tidak apa-apa. Bukankah Tuhan membuat kita bertemu lagi di sini? Biar aku memberitahumu sesuatu. Gaun itu sekarang ada di rumahku. Kamu harus mengambilnya. Tidak apa-apa, itu hanya sepotong pakaian. Jangan bayar aku. HMPH, kalau aku tidak menggantinya biar aku memakainya sendiri. Hei, kamu punya saudara perempuan kan? Kalau begitu, berikan saja gaun ini kepada saudara perempuanmu. Ini juga mencerminkan nilainya. Permisi, teleponnya datang. Oh, Hai Tony, Kevin, kamu di mana? aku melihatmu. Aku melihatnya. Di sini. Hei, kemarilah. Oke, aku akan segera kembali. Nomor telepon saya panggil saja aku Gavin. Gaun ini milikmu. Aku tidak akan memberikannya kepada sembarang orang. Hubungi aku jika kamu menginginkannya. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Apa ini tidak mengganggu? Yang Sinran. Halo Nona Yang. Halo. Jangan lupa untuk menghubungiku. Sampai jumpa. Hei, teriak-teriak. Lama tidak berjumpa. Kita mulai lagi. Jadi ada apa? Camel Hate, ada sesuatu yang harus dilakukan di Ya sini. baiklah. Di sini dan di sini. Masalah kehilangan segalanya. Sangat serius. Kali ini kamu periksa dengan baik. Baju apa yang kamu lupa bawa? Ah, yang itu. Xiaoleng, kita berdua sudah seperti ini. Berdiri selama 5 menit. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Apa kamu sedang terburu-buru? Tepat sekali. Aku akan keluar kota. Aku sedang buru-buru ke stasiun kereta. Dengan siapa? Aku khawatir ini privasiku. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Apa itu dengan yang Sinyan itu? Ya. Lalu kenapa? Aku mungkin tidak pantas memperlakukanmu sebelum hari ini. Tapi setelah hari ini, semuanya akan berubah. Aku tidak mengerti maksudmu. Ingat malam itu. Apa yang terjadi pada Jialing malam itu? Aku benar-benar minta maaf. Sejauh ini, aku hanya bisa mengatakan maaf padamu. Ya? Malam itu sama sekali tidak bisa menahan hatimu. Setelah malam itu, kamu hanya bisa minta maaf padaku. Jadi izinkan aku bertanya sesuatu. Apakah kamu juga akan minta maaf pada bayi di perutku? Maaf? Anak siapa? Hamil dengan anakmu. Kamu takut kan? Aku tahu. Berita ini pasti mengejutkanmu. Tidak bisa jadi kejutan. Di perjalanan, aku ragu-ragu untuk memberitahumu. Aku sempat berpikir untuk pergi sendiri, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku ingin bertanya padamu, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan anak ini?
Xiaolian, ini benar-benar terlalu mendadak. Aku benar-benar belum siap. Apakah kamu yakin ini benar? Menurutmu aku bisa salah? Ini masalah reputasi dan harga diriku. Menurutmu aku bisa salah? Aku tidak bermaksud begitu. Jika aku memohon padamu, tetap demi anak ini. Apakah kamu setuju? Jialing aku. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat hari ini. Janji. Karena aku tidak bisa menahanmu. Maka aku akan membiarkanmu pergi tanpa khawatir. Pergilah. Hormat. Kakak 4. Mimpi salju. Ikut aku. Mimpi salju. Tidak mungkin. Nona. Bagaimana kabarnya? Jangan khawatir. Masih dalam proses penyelamatan. Ini handphone dan dompet pasien. Harap simpan dengan baik. Pelayan. Halo, tanya pada wanita yang duduk di sana tadi apakah dia melihatnya. Dia baru saja pergi. Oh, oke, terima kasih. Sebenarnya masuklah ke mobil. Hei, tidak perlu. Jangan khawatir, aku tidak akan menculikmu untuk mengambil jas saya. Ayo naik cepat, sekarang tidak mudah untuk mendapatkan taksi. Lihat lalu lintas itu. Hei, kalau begitu silakan. Aku akan memanggilmu. Ayo duduk di kursi belakang, oke? Kamu mau kemana? Ah, maaf tentang itu. Jangan pergi dulu. Hei, kamu akhirnya menjawab panggilan saya. Aku sekarang di kafe. Aku tidak akan kemana-mana. Datang ke sini cepat. Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dia tidak akan pergi jika sudah terlambat. Siapa kamu? Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Berjanji bahwa hidup ini tidak akan pernah menjadi milikku. Tapi dia masih memilih saya di saat yang paling kritis. Aku sangat menyesal telah mengecewakanmu. Bagaimana kamu akhirnya bersama? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya? Aku mengerti kamu. Apakah mendengar palsu dan melihat benar? Aku punya foto untuk membuktikannya. Tunggu, aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang juga. Yang Sinran, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Tidak, jangan menangis. Apa yang terjadi?
Jadi apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Mungkin aku bisa membantumu. Oke, jangan menangis. Ayo. Hapus air matamu dan berhenti menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Mama, Berhenti menangis. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Liu Xing. Liu Xingran. Nenek babi ada di sini. Coba lihat Hem. Sudahkah nenek makan? Saya sudah makan. Apa kabar? Kakak perempuan tertua. Sinar kabur dari rumah lagi. Kak Ai, bolehkah aku bermain di punggungmu sekarang? oke. Kak Ai bermain sendiri. Xing Mei lihat surat ini. Nenek. Kakak perempuan tertua dan kakak perempuan kedua, maafkan aku karena pergi tanpa pamit lagi. Banyak hal terjadi di rumah selama ini. Untungnya itu diselesaikan dengan usaha bersama semua orang. Itu membuatku merasa seperti di rumah lagi. Tapi aku melakukannya. Apa yang aku janjikan, itu masih masalah yang belum terpecahkan di matamu. Aku tahu karena hal-hal terakhir ini. Kalian semua tidak menyukainya. Mungkin dia semiskin yang kalian katakan. Tapi dia benar-benar cinta pertama yang paling berkesan bagiku. Tahun-tahun ini, dia satu-satunya anak laki-laki di sekitarku yang pernah peduli padaku. Orang yang mengeluarkanku dari bayang-bayang. Aku sangat mengenalnya. Aku juga tahu seberapa besar perasaannya padaku. Jadi, aku pikir dia adalah orang yang layak dipercayakan hidup. Suatu hari kami akan kembali lagi berpegangan tangan. Nenek ibu, jangan khawatir tentang aku kakak perempuan kedua. Aku akan merawatnya dengan baik kali ini. Maafkan aku. Mengerti kami. Dengan bahagia. Kamu akhirnya bangun. Di mana ini? Ini adalah apartemen layanan. Kamu terbakar sangat parah tadi malam. Ini serius. Aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Jadi aku membawamu ke sini. Permisi. Jangan khawatir, demammu sudah hilang. Dan aku menemukan sahabatku. Dia seorang dokter. Dia datang untuk melihatmu. Katanya kamu pada dasarnya baik-baik saja. Hanya sedikit lemas. Baju apa yang belum aku ganti? Kamu demam tadi malam. Itu sebabnya kamu banyak berkeringat. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Jadi aku mencari seorang tante untuk membantumu mengganti baju. Permisi, itu kotak tanpa persetujuanmu. Aku akan membukanya untukmu. Maaf. Giliranmu. Aku duluan. Hei, jangan bergerak. Kamu lihat kamu pas. Kamu masih lemah. Kamu harus beristirahat dengan baik di sini. Aku lupa bertanya padamu. Kamu membawa kotak besar sebelumnya. Apakah kamu sedang bepergian atau pergi dinas? Apakah kamu ingin berbicara dengan kolegamu? Atau teman untuk menyapa? Lalu telepon rumah. Beritahu mereka tentang kondisimu. Tidak ada yang lain. Oh, baiklah. Maka kamu bisa beristirahat di sini. Jangan khawatir tentang apapun. Jangan memikirkan apapun. Hubungi aku jika ada sesuatu. Lalu aku akan keluar dan membelikanmu sarapan. Beristirahatlah. Berbaringlah. Beristirahatlah dengan baik. Aku akan kembali sebentar lagi.